lagi dengan Miss Meida di pembelajaran matematika di kelas 7. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah materi baru, yaitu garis dan sudut. Seperti apa garis, seperti apa sudut? Ayo kita pelajari. Yuk, let's go to PowerPoint. Garis dan sudut. Terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari garis. Garis adalah deretan titik tak terhingga jumlahnya yang saling bersebelahan dan memanjang kedua arah. Garis dapat dibentuk jika kita minimal memiliki dua titik. Contohnya, nah di sini ada garis AB ya, di mana garis AB ini dibentuk dari deretan titik-titik yang tak terhingga jumlahnya. Tuh ya, jadi ini dikatakan garis ya. Jadi kita namai garis AB. Ada beberapa jenis kedudukan pada dua garis. Yang pertama, dua garis sejajar. Dikatakan sejajar jika dua garis yang terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu antara garis yang satu dengan garis yang lainnya. Jadi garis bawahi tidak pernah bertemu ya. Nah, bisa kita lihat, nah seperti ini. Jadi ada garis A dan garis B, mereka nggak akan pernah ketemu. Mereka memang sama-sama jalan aja terus, tapi tidak mempunyai titik temunya gitu ya. Itu namanya sejajar. Kemudian yang kedua, dua garis berpotongan. Nah, seperti berpotongan ini dikatakan saling berpotongan jika kedua garis tersebut memiliki satu titik persekutuan atau titik potong ya. Jadi ada satu titik persekutuan atau titik potong. Ya, di mana kita bisa lihat pada gambar ada garis A dan garis B berpotongan di titik O. Nah, gitu ya. Jadi memiliki satu titik potong, titik persekutuan. Kemudian yang ketiga, dua garis berimpit. Dikatakan saling berimpit jika kedua garis memiliki lebih dari satu titik persekutuan atau titik perpotongan ya. Jadi lebih dari satu. Kalau berpotongan hanya satu titik potong, kalau berimpit lebih dari satu. Nah, kadang kita sebut garis A dan garis B itu sama gitu ya. Jadi sama karena saling berimpit. Nah, seperti gambar ini ya. Jadi garis A dan garis B sama gitu. Kemudian yang kedua sudut ya, karena pembelajaran kita garis dan sudut, pengertian garis sudah, sekarang kita ke sudut. Nah, sudut dibentuk oleh dua garis yang memiliki titik pangkal yang sama atau berimpit. Nah, kita bisa lihat pada gambar ya, di sini ada garis AC dan garis AB. Nah, mereka itu memiliki titik pangkal yang sama, yaitu di titik pangkal A. Dan ini saling berimpit. Nah, gitu ya. Jadi ini yang dikatakan dengan sudut. Nah, jadi penamaannya ada titik sudut, ada kaki sudut. Nah, yang kaki sudut, ini garis-garis pembentuk sudut ya. Jadi kaki sudut AC, AB gitu ya. Kemudian titik sudut. Kalau titik sudut, titik perpotongan atau pertemuan. Nah, berarti titik perpotongan atau pertemuan kedua kaki sudut itu ya ada di titik A gitu ya. Kemudian daerah sudut. Kalau daerah sudut ya daerah yang dibatasi oleh kedua kaki sudut. Nah, jadi ini ya udah Miss tandain warnanya ya, yang orange agak gelap gitu ya, batu bata, warna batu bata nih ya, kamu tandain ini ya garisnya AC dan AB. Titik sudut ya ada di titik A ya. Kemudian daerah sudut yang warna biru ya. Jadi daerah sudutnya itu ya dibatasi oleh kedua kaki sudut. Notasi dan nama sudut. Nah, yang pertama memberi nama sudut dengan huruf Yunani ya. Biasanya dengan huruf Yunani ini seperti alfa, beta, gamma, theta ya. Jadi sudut alfa, sudut beta, sudut gamma, dan sudut theta seperti itu. Kemudian memberi nama sudut dengan 3 huruf ya. Jadi ini juga cara keduanya untuk pemberian nama sudut. Ya, kita bisa lihat nih yang gambar yang tadi ya. Jadi ini dari contoh kita bisa namain ini adalah sudut BAC atau sudut CAB ya. Jadi yang di tengah lah sudutnya gitu ya, yang titik sudutnya. Jadi harus di tengah gitu ya. Jadi dari gambar ini kamu bisa bilang sudut CAB atau sudut BAC gitu ya, BAC ya. Yang ketiga memberi nama sudut dengan 1 huruf ya.
Jadi sesuai nama titik pangkalnya tadi. Jadi contohnya sudut A ya dari gambar. Seperti itu ya. Jadi ada 3 cara. Yang pertama kamu pakai huruf alfa, beta, gamma, theta boleh ya. Kemudian dengan 3 huruf tadi ya. Dan kemudian yang contoh sudutnya hanya 1. Jadi titik pangkalnya doang, titik sudutnya doang ya. Jadi contoh sudut A gitu ya. Nah, biasanya dalam matematika yang kedua sama yang ketiga ini yang sering dipakai gitu ya. Nah, dalam yang sudut seperti ini gitu ya. Cuman kadang ada juga yang Yunani alfa beta gitu. Nah, sekarang ke penjumlahan dan pengurangan sudut. Terlebih dahulu kita harus tahu ya, satu sudut siku-siku itu 90 derajat. Jadi 1 derajat itu 60 menit. 1 menit ya 60 detik ya. Jadi cara bacanya kalau untuk yang satu tanda petik di atas berarti menit, kalau 2 berarti detik ya. Nah, seperti apa contohnya ya? Yang pertama, 29 derajat 16 menit 20 detik tambah 30 derajat 50 menit 51 detik. Ya, berapa gitu ya. Terus yang kedua pengurangan, 30 derajat 32 menit 15 detik dikurang 21 derajat 31 menit 47 detik. Nah, seperti apa cara menjawabnya? Seperti ini ya. Jadi kamu tambahin seperti biasa, kita mulai dari belakang. Ya, jadi tambahin aja seperti biasa. Ya, jadi 20 tambah 51, 71, ya, 71 menit. Kemudian 16 tambah 50, 66 menit. Yang tadi detik ya. Kemudian 29 derajat tambah 30 derajat, 59 derajat. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita mengubahkan, tadi kita tahu ya, 1 menit itu 60 detik. Nah, ini kan 71 detik, berarti ada 1 menit sekian detik gitu ya. Jadi kita ubah ke menit. Nah, ubah jadi seperti ini. Nah, kan 1 menit 60 detik ya. Jadi 60 detiknya diubah ke menitnya. Jadi di sini jadi 67 detik. 67 menit ya, 11 detik. Nah, jadi kamu tinggal melihat seperti apa itu ya. Warna merahnya udah mistandain yang berbeda. Kemudian habis itu diubah lagi ya. Jadi intinya harus 60 menit, 60 detik itu diubah jadi ke depannya, diplusin ke depannya. Makanya jadi berubah 60 derajat 7 menit 11 detik. Gitu ya. Paham lah ya cara menjumlahkannya. Kemudian sekarang yang pengurangan ya, yang kedua pengurangan ya. Kita kurangkan lah seperti biasa juga ya, tetapi gini, ketika kamu mau menambahkannya ya, berarti kita harus nambahkan dong yang 60 detiknya ke sini nih. Karena ini kan 15 detik ya, 15 detik ya. Karena 15 detik kan nggak bisa ya dikurangin 47, makanya kita ngambil dari yang depan ini. Ngambil dari depan, nah berarti jadi tambah 60. Nah, makanya menjadi 75 ya. Jadi 75 ya. Kemudian 75 dikurang 47. Nah, seperti itu. Nah, di depan berarti kan tinggal 31 derajat gitu ya. Nah, kalau nanti misalnya di sini juga nggak bisa dikurangin, kamu ngambil dari depan lagi. Jadi ngambil aja terus dari depannya ya. Jadi ini hasilnya menjadi 75 kurang 47, 28 detik ya. Terus 31-nya kurang 31 ya tetap 00 ya. Kemudian 32 kurang 21, 11. Nah, seperti itu ya. Jadi cara mengubahnya seperti ini. Kamu ngambil dari depan. Nah, sama seperti penjumlahan tadi. Kalau penjumlahan kan bukan ngambil dari depan, tetapi jadi menambahkan ke depannya gitu ya. Seperti itu terus ya, berulang-ulang. Nah, sekarang sudut sebagai jarak putar. Nah, ini bisa kita lihat ya. Satu putaran itu kan 360 derajat. Jadi kalau setengah putaran, ya 180 derajat. Kalau seperempat putaran, ya 90 derajat. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya 60 derajat, 40 derajat, tuh berapa putaran tuh? Nah, bisa kita ngitung ya. Jadi satu putaran jarum jam 360 derajat. 1 jam 30 derajat, 1 menit 11/2 derajat. Nah, nanti ini ada hitungannya ya. Kita akan disuruh untuk menghitung kalau misalnya jam 12.44. Nah, berapa putaran tuh gitu ya. Bisa jadi seperti itu pertanyaannya. Ya, jadi ingat satu putaran 360 derajat. Kalau setengahnya 180 derajat, seperempatnya 90 derajat. Ya, dan 1 jam 30 derajat. Jadi kalau misalnya ditanya jam 11 ke jam 12 berarti 30 derajat.
Ya, 1 menitnya itu 11/2. Nah, contoh soal ya. Berapa putarankah yang telah ditempuh oleh jarum detik pada jam selama 40 detik? Nah, sekarang yang tanya berapa putaran ya? Jawabannya, kan tadi 40 detik ya, jadi 40/60 kali 1 putaran. Jadi ada 2/3 putaran. Nah, kalau misalnya 2/3 putaran itu berapa derajat, ya kamu kalikan 1 putaran, tadi kan 360 derajat, jadi kalikan 360 derajat. Jadi ketahuan berapa derajat itu ya, gitu ya. Kemudian yang kedua, berapa besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 11.44. Jadi maksudnya kedua jarum jam itu jarum panjang sama jarum pendeknya gitu. Jadi pada pukul 11.44. Nah, cara jawabannya seperti ini. Besar sudut jam. Nah, ini kan 11.44 ya. Kan 11 di depannya. Jadi ini kali 30 derajat kalikan. Kemudian sekarang yang menitnya kan 44. Tadi 1 menit 11/2 kan? Jadi 44 kali 11/2. Jadi 242 derajat. Kemudian, kalau ditanya besar sudut yang dibentuk kedua jarum jam, kamu kurangkan ya. Kalaupun nanti di sini yang lebih kecil atau lebih besar, pokoknya yang angka terbesar dikurang yang terkecil. Jadi besar sudut yang dibentuk adalah 88 derajat. Ya, jadi besar sudut yang dibentuk kedua jarum jam adalah selisih sudut jam dan menit. Ya, kalau misalnya nanti di sini yang lebih kecil, ya nggak apa-apa, tetap yang terbesar dikurang yang terkecil. Nah, gitu ya. Jadi 11.44 ini, ya kalau ditanya ini akan sama dengan jam 23.44, ya 23.44. Ini akan sama ya, karena kan 23 ini ya 23 jam gitu ya, jam 23 gitu. Nah, itu kan sama dengan jam 11 gitu. Jadi kalau ditanya berapa sudut terkecil dari kedua jarum jam 23/44 itu sama jawabannya. Jadi mereka ini sama ya. Jadi 88 derajat. Seperti itu. Itu maksudnya ya. Jadi kalaupun nanti ditanya misalnya jam 15.35 gitu ya. Jadi jam 15 itu ya kamu ubah ke jam biasa, jam 3 gitu kan. Jam 15 itu kan jam 3 ya. Jadi kamu ubah 3 kali 30 derajat gitu ya. Jadi dia hanya sampai yang 12 jam itu. Nah, ngitungnya sama gitu ya. Oke, contoh soal berikutnya ya. Banyaknya sudut siku-siku yang dijalani jarum panjang sebuah jam yang bergerak dari pukul 8.15 sampai 10.30 adalah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sudut siku-siku itu kan 90 derajat ya. Jadi 90 derajat, maka ada dari 15 menit gitu ya. Nah, kalau di jam 15 menit kita bilangnya ya. Nah, di situ kita bisa prediksi kalau misalnya 1 jam itu berapa sudut siku-siku berarti? Ada 4 siku-siku ya. Nah, ada 4 buah siku-siku. Nah, untuk itu, mari kita hitung dari jam 10.30 sampai jam 8.15 ada berapa jam ya, kita kurangkan. Berarti ada 2 jam 15 menit. Nah, 1 jam itu 4 ya, berarti ini udah 8. Kemudian 15 menit berarti 1, berarti kita plus ya. Jadi ada 9 buah siku-siku ya, jadi 9 buah. Atau boleh dengan cara, ini cara pertama ya, ini cara kedua ya, ini hitung sendiri ya, jadi 8, 15, terus 8, 30, 8, 45, terus jam 9, 00 gitu ya. Kemudian 9, 15, kemudian 9, 30, kemudian 9.45. Jadi setiap 15 menit ya. Terus kemudian jam 10, 10.15, 10.30 ya. Nah, gitu ya. Jadi kemudian kita ngitung ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi ada 9 siku-siku. Sama aja ya. Jadi kamu mau cara yang mana aja. Boleh ya, yang penting ketahuan ya berapa sudut siku-siku selama jam itu bergerak gitu ya. Sekarang jenis-jenis sudut. Nah, sudut ada 3 ya, sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul.
Nah, kalau sudut lancip berarti alfanya itu ya ada di antara 0 sampai 90, berarti di bawah 90. Kalau siku-siku ya 90 derajat. Kalau sudut tumpul berarti antara 90 derajat sampai 180 derajat. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sudut 42 derajat. Nah, berarti ini masuk ke sudut lancip. Nah, gitu ya. Kemudian misalnya ada 122 derajat, berarti ke tumpul. Nah, gitu ya. Jadi, di antaranya itu kamu harus tahu ini ya, ketiganya jenis-jenis sudut. Kemudian jenis-jenis sudut lagi berdasarkan yang seperti ini ya. Jadi ada sudut lurus, ada sudut refleks, ada sudut satu putaran penuh. Gitu. Nah, jadi kalau sudut lurus ya, berarti 180 derajat. Kemudian kalau sudut refleks berarti di antara 180 derajat sampai 360 derajat. Sedangkan sudut satu putaran penuh ya 360 derajat. Ya, jadi nanti ada sudut pelurus gitu ya, berpenyiku. Nanti itu selanjutnya akan kita pelajari. Nah, tantangan soal ya. Jadi ada soalnya, besar sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum pendek dan jarum panjang jam pada pukul 13.20 adalah. Nah, ingat ya, yang tadi Miss jelaskan di slide sebelumnya, 13.20 ini sama dengan jam 1:20. Nah, jadi silakan kamu cari ini sama ya. Jadi, kamu cari berapa sudut terkecil di antara jarum pendek dan jarum panjang pada pukul 13.20 ini. Oke, selamat mencoba. Thank you kelas sudah menyimak materi dari garis dan sudut, dan Miss berharap kamu lebih memahami apa itu garis, apa itu sudut, terus jika ditanya berapa besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam, ya, kamu sudah lebih paham. Dan ada juga pengurangan dan penjumlahan sudut. Oke, tetap semangat belajarnya. See you next time. Bye.